Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, jadi ini adalah pertemuan kita yang pertama ya. Saya juga rindu berjumpa dengan Bapak Ibu walaupun secara virtual, dan hari ini kita baru adakan tatap muka. Perkenalkan, nama saya Sivera Pani, Sivera AL Pani ya. Saya sebagai fasilitator di kelasnya Bapak Ibu guru hebat. Saya akan mendampingi Bapak Ibu guru selama beberapa bulan ke depan, dan semoga perjumpaan kita walaupun hanya di dunia maya menjadi menyenangkan ya Bapak Ibu. Saya bertugas di Pulau Rote, saya kepala sekolah di SMP Negeri Satap Batulai ya. Oke, baik Bapak Ibu, jadi hari ini kita akan memulai dengan eksplorasi konsep modul 1.1 ya. Ini saya ada pakai 2 ini. Jadi hari ini kita berdiskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD. Waktu kita itu sampai 2 jam pelajaran. 1 jam pelajaran itu 45 menit. Berarti 1,5 jam ya Bapak Ibu. Oke, izin saya share screen ya Bapak Ibu. Oke. Sebentar ya Pak. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah Ibu. Oh, sudah nampak ya. Sudah Ibu, sudah. Oke. Bentar. Iya. Oke, jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang refleksi kritis tentang pemikiran KHD waktu kita 4 jam pelajaran. Nah, ini identitas modul yang kita pelajari bersama. Jadi modulnya tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia KHD, kemudian kompetensi lulusan yang dituju di situ Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu guru hebat paham peran dan alasan kenapa menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, Bapak Ibu guru hebat melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Nah, di sini juga kita ada capaian modulnya. Ya, di sini ada 2. Jadi CGP mampu memahami pemikiran filosofi KHD dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Yang kedua, CGP mampu ambil pelajaran dari pemikiran filosofi KHD untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Oke, nah Bapak Ibu, ini agenda kita yang akan kita lalui bersama di hari ini. Pembukaannya itu 25 menit ya Bapak Ibu. Kemudian kita akan masuk di dalam refleksi kritis CGP, itu 30 menit. Nanti 20 menit berikutnya itu kita diskusi dan tanya jawab. Kemudian 10 menitnya ada refleksi dan umpan balik. Kemudian sesi penutupnya itu 5 menit. Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu, apakah jelas untuk agenda yang ada? Jelas Bu. Jelas Ibu. Oke, baik. Nah, baik Bapak Ibu, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan KHD dalam forum diskusi, ya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita, dan sebelum kita masuk lebih jauh lagi, ya, saya minta mungkin satu orang bisa memimpin dalam doa untuk kita memulai kegiatan kita di hari ini. Boleh Kak Sinta, Ibu Yasinta Meo, bisa memimpin kita dalam doa, Bu.
Ya, Bu. Guru, saya ajak untuk kita menyiapkan hati untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing. Izinkan saya untuk membawakannya secara Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas rahmat dan cinta yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga hari ini kami diberi kesempatan untuk berdialog bersama di ruangan Zoom ini. Kami mohon bimbingan-Mu ya Tuhan, agar apa yang kami diskusikan pada hari ini bisa berguna bagi diri kami dan bagi para anak didik kami. Nama-Mu yang kudus akan selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra Bapa dan Putra dan Roh. Oke, baik. Terima kasih Bu Yasinta sudah memimpin kita dalam doa di hari ini. Oke, baik Bapak Ibu. Apakah semua sudah sarapan Bapak Ibu? Sudah Ibu. Ibu. Sudah, Bu. Sudah jam 10 pasti sudah sarapan ya. Oke, baik Bapak Ibu. Saya mau menguji konsentrasi kita dulu biar kita fokus. Jadi kita tidak hanya hadir dengan muka kita ada di kamera, tetapi saya mau kita hadir seutuhnya ya. Jadi pikiran kita juga ada di sini walaupun kehadiran kita hanya secara virtual, tetapi kita mau hadir seutuhnya. Coba Bapak Ibu melihat di samping kiri kanan Bapak Ibu, barang-barang yang ada di samping kiri kanan Bapak Ibu. Sudah? Coba mengangkat satu benda yang berwarna hitam. Warna hitam, ayo. Oke, yang warna hitam. Oke, Ibu Maria Epifania. Ibu Tini, mana Ibu Tini? Oke, Bu Yasinta. Oke, baik. Coba angkat benda yang ada di sekitar Bapak Ibu yang warnanya putih. Sepertinya. Putih. Oke, baik. Oke, terima kasih. Silahkan diturunkan Bapak Ibu. Oke, baik. Saya minta kalau bisa kita semua boleh menyalakan kamera ya. Kita menyalakan kamera sehingga kita bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya. Oke, Bapak Ibu. Jadi skenario untuk pembelajaran kita di hari ini share screen lagi. Sudah ya Bapak Ibu. Ini skenario pembelajaran kita. Jadi pembukaannya itu durasinya 25 menit. Nanti kita akan masuk dalam refleksi kritis CGP ya Bapak Ibu. Jadi di dalam refleksi kritis ini nanti setiap CGP itu dia menyampaikan atau memberikan perspektif reflektif tentang pemikiran atau filosofi daripada KHD. Ya. Itu nanti waktunya 30 menit. Jadi ini skenario yang akan kita lalui bersama. Kemudian ada dialog, diskusi tanya jawab 20 menit. Ini aktivitasnya ada di sini, saling berdiskusi, saling berdialog untuk menginformasikan perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD. Kemudian ada refleksi dan umpan balik 10 menit dan penutupnya 5 menit ya Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya, ini kesepakatan belajar. Jadi ini yang sudah saya buat di sini. Jadi silakan Bapak Ibu mungkin yang mau menambahkan di sini. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Siap Bapak Ibu? Siap, Ibu. Siap, Bu. Ya. Siap, Ibu. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Siap. Siap. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Siap. Berpendapat setelah dipersilakan. Dan dalam hal ini mungkin kita menggunakan item-item dalam diskusi di dalam
item-item di dalam sini ya, jadi bisa raise hand ya. Kemudian yang kelima, berpartisipasi penuh. Berpartisipasi penuh, jadi jangan hilang-hilang ya Bapak Ibu, ini 1,5 jam kita ke depan. Kemudian mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Mungkin masih ada lagi yang mau ditambahkan, silakan Bapak Ibu. Pas Ibu kayaknya. Pas? Oke. Pas Ibu. Oke, baik. Kalau begitu, kita akan masuk dalam refleksi kritis calon guru penggerak. Ini pertanyaan pemantiknya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu boleh menuliskannya. Silakan Bapak Ibu boleh mungkin pakai kamera bisa difoto ya. Ini adalah pertanyaan pemantik yang nanti menjadi diskusi kita pada hari ini. Yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Jadi kata menuntun ya Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana kata menuntun yang saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Dan dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Nah, tentunya konteks di setiap Bapak Ibu itu pasti berbeda ya. Contohnya di daerah Bapak Ibu yang ada di Bajawa ya, di Bajawa pasti beda dengan yang ada di Soa ya Bapak Ibu ya, pasti berbeda. Jadi itu kita nanti di sini mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah masing-masingnya. Dan pertanyaan pemantik yang ketiga, mengapa pendidikan murid dalam hal ini anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Mengapa ya? Kemudian yang keempat, apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Jadi ini adalah 4 pertanyaan pemantik yang dapat Bapak Ibu diskusikan bersama, entah itu dengan teman ya, atau mungkin menjadi hasil refleksi daripada Bapak Ibu dan nanti akan disampaikan ya, nanti akan disampaikan. Jadi Bapak Ibu, dari keempat pertanyaan yang ada, pertanyaan pemantik yang ada, sebelum kita masuk kepada jawaban daripada pertanyaan pemantik yang ada, Bapak Ibu, di sini saya akan menampilkan mind map substansi modul ya. Jadi modul 1.1 tentang refleksi filosofi KHD ini, kita melihat di sini Bapak Ibu, kompetensi lulusan yang dituju itu ada 2. Jadi Bapak Ibu diharapkan memahami peran dan alasan mengapa menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi kita pahami peran kita dan alasan mengapa kita menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, di kompetensi lulusan yang kedua itu Bapak Ibu melakukan refleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Ya, jadi ini melalui refleksi diri ya Bapak Ibu. Nah, dari peta konsep modul 1.1 ini tentang refleksi filosofi pendidikan KHD, Bapak Ibu kita lihat tujuan pembelajarannya ini ada 2 ya. Jadi peserta Bapak Ibu bisa memahami pemikiran KHD mengenai tujuan dan asas pendidikan, kemudian peserta menganalisis konsep-konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi tentunya di dalam
Bapak Ibu kesehariannya dengan siswa itu pasti sudah banyak pengalaman-pengalaman ya. Jadi dari situ kita bisa menganalisis apakah sejauh yang saya mengajar ini sudah sesuai belum dengan konsep-konsep pemikiran daripada KHD. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai dengan zaman masa kini. Kita bisa melihat bagaimana potret pendidikan Indonesia dari dulu sampai dengan sekarang ya. Ada kerangka pemikiran KHD itu tentang dasar-dasar pendidikan, terus metode Montessori, Froebel, dan Taman Anak. Kemudian asas pendidikan KHD itu pendidikan dan pengajaran Bapak Ibu. Nah, di sini juga Bapak Ibu, peta konsep yang berikut dari refleksi filosofi KHD ini ada budi pekerti, itu cipta, rasa, karsa, dan karya. Kemudian interpretasi pemikiran KHD. Nah, di situ juga ada kodrat alam dan kodrat zamannya dan juga dasar pendidikan yang menuntun. Itu KHD itu mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani ya. Mungkin dalam tes awal juga kalau tidak salah pertanyaan ini muncul ya. Jadi peran pendidik, peran kita sebagai seorang guru itu ibarat seperti seorang petani. Kemudian yang berikut pendidik adalah pamong ya. Sedangkan kodrat alam dan kodrat zaman itu isi dan irama, kemudian sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ini peta konsepnya. Silakan Bapak Ibu berdiskusi ya, berdiskusi atau mungkin dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang ada, silakan Bapak Ibu menulis jawabannya dan kita akan diskusikan secara bersama. Apakah ini sudah ditulis Bapak Ibu? Tentang pertanyaan-pertanyaan pemantik yang ada. Ini bisa ditulis atau bisa difoto ya Bapak Ibu. Jadi makna kata menuntut dalam proses pendidikan anak. Kalau 4 pertanyaan ini sudah ditulis, nah, silakan Bapak Ibu mungkin untuk pertanyaan pertama, silakan siapa yang mau memberikan jawabannya, makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya. Ya. Oke, baik. Silakan Ibu. Saya Bu. Ibu Sri, disilakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin Bu, sebelumnya saya perkenalkan nama saya. Sri Nur Rahman. Suaranya putus-putus Ibu. Iya. Mohon maaf suaranya putus-putus Bu, atau apakah di tempat saya saja yang kedengarannya putus-putus ya? Bagaimana Bapak Ibu yang lain bisa mendengarkan dengan jelas? Putus-putus juga Ibu. Putus-putus juga Ibu. Oh iya. Sebagai guru menggali potensi terbaik dari tersebut. Itu menurut saya Ibu. Saya kembalikan. Terima kasih. Terus memang saya juga dengar suaranya putus-putus ya. Ibu Sri mungkin bisa ditulis di kolom chat Bu. Mungkin ada lagi untuk jawaban untuk pertanyaan yang pertama ini, makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya, artinya bagi diri Bapak Ibu. Siapa yang bisa mau menjawab lagi? Silakan Bapak Ibu. Saya Ibu. Oke, Ibu Tini, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menuntun saya memiliki arti membimbing atau mengarahkan anak untuk bisa berkembang
sesuai dengan bakat atau potensi yang dimiliki. Itu dari saya, Ibu. Terima kasih. Iya, menuntun anak sesuai dengan potensi yang dimiliki, ya. Mengarahkan dan membimbing. Mengerahkan. Oh ya, menuntun anak, mengerahkan, Mengarahkan, membimbing mengerahkan anak. dan membimbing. Ya, Ibu. Membimbing anak sesuai potensi. Yang dimiliki. Oke, baik. Jadi kata menuntun di sini menurut Ibu Tini, menuntun anak, mengerahkan dan satu lagi apa Bu? Memberdayakan. Membimbing. Membimbing. Membimbing sesuai dengan potensi yang dimiliki. Oke, mungkin ada lagi yang mau berpendapat tentang pertanyaan yang pertama, disilakan. Saya, Bu. Saya, Bu. Bisa raise hand. Oke, Ibu Yasinta dulu. Sebelum ke Pak Frederikus, Ibu Yasinta dulu. Silakan Bu Yasinta. Baik Ibu, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Kata menuntun itu dalam arti kita sebagai guru, fasilitator, kita membimbing, mengarahkan dan mendorong siswa untuk menggali segala potensi diri yang ada dalam diri mereka agar bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Yasinta. Jadi jawabannya juga hampir sama dengan Bu Tini, ya. Bu Tini. Oke, mungkin ada lagi, saya lihat di sini ada Ibu Maria Epifania. Halo Ibu Maria. Halo Ibu. Ya, silakan Ibu. Silakan Bu. Tidak kedengaran Bu, tidak kedengaran. Halo Ibu Maria. Ya, Suaranya saya tidak. izin off kameranya. Ibu Maria Epifania. Oke. Halo Ibu. Silakan. Iya, iya. Ya, baik Ibu, mohon saya izin kamera. Makna kata menuntun dalam proses pendidikan bagi saya itu, menuntun itu seperti membimbing anak sesuai dengan kodrat yang dimiliki, sehingga anak dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Seperti itu Ibu, saya kembalikan, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi menurut Ibu Maria Epifania, menuntun di sini artinya membimbing anak, ya, membimbing. Oke, baik, di sini saya melihat ada Pak Frederikus, silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Tadi sudah dijelaskan oleh beberapa teman. Itu seperti apa yang saya pikirkan itu, menuntun itu seperti mengarahkan anak untuk mencapai harapan serta keselamatan di masa depan. Itu saya Ibu, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, baik Pak Frederikus, terima kasih. Jadi menuntun itu sama dengan membimbing ya Pak? Iya. Ya, membimbing. Ya Bu. Berarti Ya Bu. dengan jawaban-jawaban dari Ibu Tini, Ibu Yasinta, dan tadi Ibu Maria ya, Ibu Maria Epifania. Mungkin ada lagi di sini siapa lagi ini? Pak Tangada. Benedik. Ibu Benedikta. Oh, sorry, mohon maaf, Ibu Benedikta. Ada Ibu Benedikta? Jaringannya Ibu Benedikta. kurang bagus Bu. Oh ya, ya Ibu Benedikta, silakan Bu.
Maaf Bu, di sini jaringannya kurang bagus. Oke, kalau mungkin mau bicara bisa di off kameranya, Bu. Jaringannya kurang bagus Bu di sini. Ini kedengaran bagus, Bu. Ini kedengaran suaranya bagus. Bisa disampaikan, Bu, tentang pertanyaan yang pertama ini. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak? Ya, kata menuntun. Maknanya, menurut Ibu, makna dari kata menuntun itu seperti apa? Ya baik Bu, kalau menurut saya menuntun itu maksudnya kita membimbing, mendampingi anak dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang belum bisa mengembangkan kemampuannya untuk bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Kira-kira begitu Bu. Kita mendampingi dan membimbing anak. Baik, terima kasih Ibu Benedikta. Jadi menurut Ibu Benedikta bahwa kata menuntun itu sendiri adalah membimbing, membimbing anak dari belum bisa menjadi bisa. Oke, baik. Mungkin ada lagi tadi yang saya belum sempat sebut namanya. Ibu Elizabeth Don ya, maaf. Ibu Elizabeth, apa benar sebutan saya? Tadi Ibu Maria Epifania apa sudah tadi? Sudah ya? Sudah Ibu, ya. mohon maaf. Bapak Petrus, Ya, Bapak Petrus, silakan Bapak Petrus. Kameranya bisa di-on, Pak. Oke, selamat siang untuk kita semua. Selamat Izin siang. kamera saya on. Selamat siang. Seperti sebelumnya perkenalkan, saya Petrus Firminus Rogadi dari Bejawa SOA, UPTD SMP Negeri 2 SOA. Seperti yang sudah dijawab oleh teman-teman tadi, mungkin saya hanya bisa menambahkan sedikit. Selain memberi arahan dan bimbingan, mungkin guru tetap menjadi pendukung dan selalu memberi motivasi untuk siswa. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke. Jadi menurut Pak Petrus di sini ada dua kata tambahan ya. Jadi guru tidak hanya mengerahkan, tidak hanya membimbing, tetapi dia mendukung dan memotivasi siswa. Oke, baik. Terima kasih Pak Petrus. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu guru yang mau menyampaikan pendapatnya tentang pertanyaan pemantik yang pertama ini. Maaf, saya tidak lihat ini. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ibu Maria Epifania, silakan Bu. Iya, baik Ibu. Mohon maaf, mungkin tadi ada yang sudah menjawab di kolom chat. Oh iya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu Maria. Ya, jadi menurut Ibu Sri Nurrahman Lamba ya, makna kata menuntun dalam proses pendidikan artinya guru mampu membimbing siswa sesuai kodrat yang ada dalam diri anak agar mencapai potensi terbaik. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi saya rasa semua jawaban yang disampaikan oleh Bapak Ibu ini adalah benar. Bagaimana kita mau menuntun anak, jadi kata menuntun itu sendiri dalam proses pendidikan bagi anak itu adalah kita mengarahkan, kita membimbing, ya. Seperti tadi Pak Petrus katakan bahwa kita memberi dukungan, kita memberi motivasi kepada anak untuk mencapai tujuan sesuai dengan kodratnya. Nah, jadi tadi Ibu Maria, kalau tidak salah ya, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Ya, jadi itu kata menuntun. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut kepada pertanyaan pemantik yang kedua. Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan, apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Oke, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menjawab. Saya Bu. Ibu, maaf.
Ibu Sri. Ini kamera Ibu Sri ya. ya, Oke, silakan Bu Sri. jaringannya susah Bu, jadi saya pakai suara audio saja. Oke, baik. Bisa di off kameranya Bu Sri. Iya, terima kasih. Saya mohon izin jawab. Berusaha membawa seseorang kepada suatu hal yang baik untuk hidup di masyarakat. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya adalah kewajiban kami untuk menjaga dan memelihara sosial budaya yang sudah ada, yang sudah berkembang di masyarakat sekian tahun dengan cara menjaga, melestarikan, dan mengembangkan sesuatu yang baik sebagai aset daerah dan sebagai ciri khas daerah. Terima kasih Ibu, itu penjelasan saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Sri. Jadi menurut Ibu Sri, kata menuntun yang dimaknai dalam konteks sosial budaya di daerah Ibu Sri itu adalah kewajiban untuk menjaga, melestarikan sosial budaya sebagai aset daerah. Oke, baik. Itu dari Ibu Sri. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain, silakan. Pak Petrus, silakan Pak Petrus. Oke, kalau dari saya menuntun dari segi sosial budaya, kalau untuk saya memberi arahan pada siswa untuk menjaga, seperti Ibu Sri jawab tadi, untuk menjaga melestarikan nilai-nilai budaya sambil mengarahkan generasi muda untuk memahami, menghargai dan meneruskan warisan budaya yang sudah diwariskan. Oke, itu Ya, saja. jadi melestarikan ya Pak ya? Ya, Melestarikan, mohon maaf kata satunya apa lagi Pak? Melestarikan sambil mengarahkan generasi muda untuk Oke. memahami, menghargai, serta meneruskan warisan budaya yang sudah diwariskan. Oke, jadi mengerahkan generasi muda untuk tetap melestarikan ya budaya yang sudah ada. Jadi kadang-kadang anak-anak kita sekarang ini kalau kita tidak memberikan pemahaman seperti ini, kita tidak menuntun mereka untuk memaknai konteks budaya di daerah ini, kadang-kadang generasi muda sekarang ini tidak mampu untuk melestarikan budaya yang ada. Itu ya. Jadi contohnya di daerah kita, kalau budaya, ada satu budaya, contohnya tarian daerah. Ada tarian daerah, anak-anak sekarang kan lebih banyak sukanya joget-joget pakai musik yang modern sekarang ya. Jadi tidak tahu lagi tentang tarian tradisional yang ada di kampungnya yang sebenarnya itu adalah harus dilestarikan ya. Itu sebenarnya harus dilestarikan. Tetapi kadang-kadang mereka sudah lebih pada hal-hal yang modern. Jadi tidak bisa lagi untuk meneruskan budaya yang sebenarnya itu adalah potensi daripada daerah kita. Oke, baik. Itu dari Pak Petrus. Terima kasih Pak Petrus. Silakan. Oh, di sini ada Ibu Maria ya, Ibu Maria Kartini. Silakan, Bu Tini. Kameranya Bu, mohon maaf, soundnya belum kedengaran. Menurut saya, menuntun siswa dalam nilai luhur sosial budaya itu bisa diartikan sebagai membimbing siswa untuk memahami dan menghargai warisan budaya luhur yang bisa dikaitkan dengan pembelajaran di kelas. Itu dari saya, Ibu. Terima kasih. Jadi membimbing siswa untuk dia paham, kemudian dia hargai warisan budaya di dalam kelas. Kira-kira wujud untuk menghargai warisan yang nanti kita implementasikan di dalam kelas itu kira-kira seperti apa Bu menurut Ibu Tini? Kalau menurut saya, seperti saya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, ya, ada materi tentang puisi lama. Nah, di situ saya bisa meminta siswa untuk mencari informasi tentang puisi yang berasal di daerah sekitarnya, serta bisa membuat puisi lama berdasarkan hasil temuan dari lingkungan sekitarnya. Oke, baik Bu. Ya, jadi mungkin juga di wilayahnya Ibu Tini itu, contohnya mungkin ada sesuatu yang perlu dilestarikan, mungkin hal itu kita bisa jadikan puisi, ya Bu ya. Ya, Ibu Hadap. Mungkin seperti itu ya Bu.
Ya, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Tini. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain, silahkan. Mari kita belajar untuk aktif bersama ya Bapak Ibu. Atau mungkin yang disampaikan oleh Ibu Tini ini, mungkin dari Bapak Ibu yang lain mau menguatkan lagi atau mungkin mau memberikan contoh ya di daerahnya, di sekolahnya, silakan Bapak Ibu. Tentang kata menuntun yang kita maknai dalam konteks sosial budaya di daerah kita. Jadi bisa kita ceritakan tentang pengalaman kita di dalam kelas, pengalaman kita di sekolah, silakan Bapak Ibu. Supaya dia lebih apa ya, konteksnya lebih dapat ya, contohnya lebih dapat. Disilakan Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau menambahkan tentang pertanyaan yang kedua ini, bagaimana kata menuntun kita maknai dalam konteks sosial budaya di daerah kita. Apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah kita. Silakan Bapak Ibu. Yang masih mau ini silakan raise hand. Ajaran-ajaran budaya. Ya, Ibu Yasinta, silakan Bu. Baik Ibu, kata menuntun dikaitkan dalam konteks sosial budaya, menurut saya itu kita membawa anak untuk membawa anak terjun langsung ke misalnya di lingkungan di mana kita bisa mengajarkan mereka untuk saling untuk menjaga, melestarikan, mengembangkan, dan bila perlu bisa dikenal oleh masyarakat luar. Contohnya seperti kegiatan yang kami lakukan, kegiatan P5, yaitu kearifan lokal, di mana di situ kami membagi mereka dalam beberapa kelompok. Ada yang mencari tentang pakaian adat, jenis-jenis pakaian adat, terus cara pembuatannya, ada yang tentang tarian adat, ada yang tentang makanan lokal, seperti itu Ibu. Oke, baik. Jadi terima kasih Bu Yasinta. Menurut Ibu Yasinta itu kita membawa anak untuk terjun langsung ke lingkungan supaya dia tahu jaga, dia tahu lestarikan, ya, dan dia bisa kembangkan. Nah, contoh di sekolahnya Ibu Yasinta itu tentang kegiatan P5 ya. Contohnya kayak tarian. Jadi mungkin dari tarian sebelum kita ini tentunya modul kita sudah buat ya. Jadi kita harus tahu ini tarian namanya apa, ini asal usulnya seperti apa, kenapa dinamakan ini tarian seperti ini, bagaimana gerakan-gerakannya. Jadi dari situ anak-anak mulai mencontoh, mempraktikkan, dan itu mereka mulai cinta tentang tarian itu sendiri, ya. Iya Ibu. Baik, mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain, disilakan. Oke, baik, silakan Ibu Teresia. Silakan Bu. Kecilin volumenya. Silakan Ibu Teresia Enobai. Ini belum kedengaran Bu. Oh iya Ibu, maaf Ibu, lupa menghidupkan mikrofonnya. Oke, silakan Ibu. Saya meneruskan dari Ibu Yasinta Meo dan juga Ibu Maria Kartini Ota. Iya. Kalau untuk kegiatan di sekolah itu untuk contoh menghargai warisan para leluhur itu, misalkan kami di kegiatan P5 itu Ibu, kami juga melakukan yang namanya kearifan lokal itu, anak-anak dibagi untuk beberapa kelompok, mereka mencari tahu tentang kegiatan Rorilako, yaitu kegiatan berburu yang terjadi di daerah kami, yaitu SOA Ibu. Kegiatan jadi di sana, apa? Kegiatan P5. Acaranya itu namanya acara Rorilako Ibu atau berburu adat. Berburu adat. Iya. Wow, iya. Ya. Jadi di situ diajarkan bagaimana kekompakan dalam kelompok, kerjasama. Jadi di situ siswa diminta untuk bagaimana mencari tahu tentang cerita adat tersebut, Ibu. Terima kasih. Oh, jadi berburu adat ini cerita adat ya Bu ya? Iya. Cerita adat. Jadi anak-anak adat dan juga memang ada acara adatnya di setiap bulan Oktober, Ibu. Oh, setiap bulan Oktober. Wah, luar biasa. Jadi ini sudah menjadi budaya ini yang setiap tahun dilakukan ya? Ya, Ibu, betul sekali. Oh, jadi di dalam P5-nya itu anak-anak disuruh mencari tahu cerita adat itu.
Ya, jadi ini hal yang baik sekali. Jadi ketika anak-anak kita beri tugas untuk mencari tahu tentang ini, tentunya akan terekam di dalam pikiran mereka. Kalau tidak ada kegiatan seperti ini untuk menyuruh mencari tahu bagaimana cerita adat ini muncul dan sebagainya, itu pasti anak-anak juga tidak akan tahu. Paling mereka hanya tahu tentang ceritanya, tetapi asal-usulnya itu mereka tidak akan tahu. Dan ini saya rasa ini hal yang sangat baik sekali. Terima kasih Ibu Teresia. Mungkin masih ada lagi Pak Petrus mungkin. Pak. Oh ya, Pak Petrus tadi sudah ya. Pak Frederikus, silakan Pak Fredik. Baik, terima kasih Ibu. Kata menuntun yang saya maknai dalam sosial budaya itu seperti halnya di sekolah, kami biasa mengadakan latihan pemukulan gong gendang. Nah, di mana itu adalah warisan budaya yang memang tidak bisa terpisahkan dari budaya ngada. Di mana mereka itu berlatih mukul gong sehingga bisa selaras dengan tariannya. Nah, selain itu juga di kegiatan pramuka, kami di sekolah itu membuat yel-yel agar anak-anak bisa tahu batas-batas wilayah desanya. Nah, di situ kami buat dalam bentuk yel-yel juga. Sehingga dengan begitu mereka bisa paham. Ada yang kadang-kadang tidak tahu batas wilayahnya di mana. Nah, sengaja kami buat itu agar kedepannya mereka bisa menjaga kelestarian budaya itu juga, Ibu. Terima kasih. Kembalikan. Oke, baik. Jadi ini ada satu hal menarik juga ya Bapak Ibu dari Pak Frederikus tentang pukul gong. Bagaimana anak-anak berlatih tidak hanya tahu pukul gong, tetapi bunyi gong itu harus diselaraskan dengan tarian. Ya, berarti ini satu kali jalan bisa bawa dua materi ya, memukul dan menari, itu harus selaras. Terus saya lihat ada satu yang menarik lagi di dalam pramuka itu yel-yel supaya mereka tahu tentang batas-batas desa. Ini satu hal yang bagus dan mungkin kita bisa meniru hal baik ini ya. Jadi yel-yel yang dibuat anak-anak itu jangan hanya sekedar dia fun, sekedar dia lucu atau sekedar gembira, tetapi ada edukasinya. Dan ini sangat bagus. Jadi kalau contohnya tahu tentang batas-batas desa itu dibuat dalam yel-yel, itu tentu sudah terekam di dalam otak anak ya. Jadi ini hal yang bagus, anak-anak disuruh buat yel-yel, tapi yel-yel yang ada edukasi, tidak hanya sekedar yel-yel ya. Oke, terima kasih Pak Frederikus. Mungkin ada lagi, disilakan. Ibu Sri sudah, Pak Petrus sudah, Bu Tini sudah, Bu Yasinta, Ibu Teresia, Pak Frederikus. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Oke. Kalau tidak ada lagi, kita lanjut kepada pertanyaan yang ketiga ya Bapak Ibu. Pertanyaan pemantik yang ketiga, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Jadi, mengapa itu penting? Mengapa itu perlu? Kita mau ajar anak, kita mau ini menuntun mereka, tetapi kita harus pertimbangkan tentang kodrat alam dan kodrat zaman ya. Disilakan. Saya Bu. Ya, Ibu Sri. Silakan Ibu Sri. Baik Bu, mohon izin saya mau menjawab dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita dapat membentuk pendidikan yang holistik, menyeluruh, dan relevan dengan kebutuhan anak-anak. Karena setiap anak itu kodratnya berbeda. Setiap anak dengan diferensiasi, dengan kemajemukannya, Bu. Sehingga mereka harus kita kembangkan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, Bu. Sehingga kebudayaan itu tidak berkembang di tempat, tetapi selalu dinamis. Itu dari saya, Bu. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Bu Sri. Jadi menurut Ibu Sri, kodrat dalam artian kodrat alam di sini adalah bentuk pendidikan yang holistik, sesuai dengan kodrat anak
dan anak itu ada kemajemukannya, dan tentu kemajemukan anak ini kita kembali lagi diferensiasi ya, di dalam pembelajaran itu tentu kita harus berdiferensiasi, kita sesuaikan, kita kondisikan dengan kemajemukan anak itu. Baik, itu dari Ibu Sri. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain disilakan. Ya, silakan Ibu Tini. Ya, terima suaranya, kasih Bu. Menurut saya alasan kita harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman dalam pendidikan karena anak itu akan mengalami perkembangan sesuai zaman. Jadi dari sekarang kita mulai mempersiapkan anak, mengarahkan anak agar bisa mengembangkan bakat minatnya sehingga bisa berkembang sesuai zaman dan bisa mempersiapkan mereka masa depan yang gemilang. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Tini. Jadi, anak akan berkembang sesuai dengan zamannya. Ya, jadi kita harus kembangkan minat bakat anak itu sesuai dengan zamannya. Dan memang betul, Bu. Kita melihat zaman sekarang dengan zaman kita dulu, zaman anak sekarang, dengan zaman kita dulu itu pasti berbeda jauh ya. Kalau dulu orang tua omong biar mau salah atau benar, tentu kita selalu diam. Tetapi kalau anak sekarang dia tahu itu yang orang tua omong tidak sesuai dengan dia punya kemauan, keinginan, pasti dia langsung protes. Jadi memang zamannya semakin bergeser, sudah berbeda ya. Betul. Jadi kita membimbing anak, kita menuntun anak, kita mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Oke, baik. Itu dari Ibu Tini. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain disilakan. Kita bisa memberikan contoh mungkin yang kita alami di dalam lingkungan, yang kita alami bersama-sama dengan anak-anak di sekolah, ya, tentang hal ini, kodrat alam dan kodrat zaman ini. Ya, tentunya kalau anak-anak pada alam yang berbeda, pasti kita juga cara menuntun mereka juga pasti berbeda ya. Di daerah yang berbeda pasti kita menuntun juga berbeda. Kalau di daerah saya, pasti saya menuntun anak-anak itu pasti dengan melihat alamnya, dengan melihat kodrat zaman, perkembangan di daerah saya itu, saya harus menuntun sesuai dengan yang ada di daerah saya. Tidak mungkin saya menuntun sesuai dengan daerah yang ada di daerah Bapak Ibu, di Bajawa, di Ngada, kan tidak mungkin. Oke, baik. Ya, mungkin ada lagi. Ya, silakan Ibu. Mungkin ini diskusi yang menarik ya Bapak Ibu. Jadi kita mari kita berdiskusi, kita menyampaikan pengalaman kita. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Seperti pengalaman di sekolah saya, masanya saya itu kalau ujian masih menggunakan tetap ballpoint. Sekarang karena sudah dengan kemajuan, jadi mulai menggunakan ujian online. Jadi saya yang lahirnya di zaman yang tidak terlalu fasih dengan teknologi itu, Ibu dituntut harus bisa belajar supaya saya bisa mengarahkan peserta didik agar bisa mengerjakan soal menggunakan IT. Kita juga harus tetap mengarahkan mereka untuk itu tidak keluar dari apa yang seharusnya mereka pelajari dalam IT itu. Terima kasih, Ibu. Iya, oke, baik. Terima kasih Bu Maria. Oke, baik. Terima kasih Ibu Tini. Jadi memang betul Bu. Sekarang ini orang bilang generasi sekarang generasi tunduk ya. Di mana-mana semua pada tunduk seperti ini. Dan anak kecil juga kadang-kadang kalau orang tua kita lagi sibuk, kita lagi ini ya sudah kasih HP biar dia diam, biar dia tenang di situ dan kita urus pekerjaan kita dengan tenang juga. Tetapi kita tidak berpikir bagaimana efeknya. Oke, silakan Ibu Yasinta. Baik Ibu, menurut saya tugas kita sebagai seorang guru adalah membimbing siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini lebih berhubungan dengan lingkungan, karakter, kultur dan lingkungan yang ada pada siswa. Sementara kalau kodrat zaman, tugas kita seorang guru untuk menuntun mereka untuk menguasai keterampilan yang diperlukan di abad 21. Contohnya kalau seperti di sekolah kami Ibu, itu anak-anak
Betul berada di pinggiran kota, jadi mereka ketika pembelajaran itu lebih banyak kami arahkan untuk langsung ke komputer. Dan anak-anak di sini sudah bisa mengakses internet, sudah bisa membuat video pembelajaran menggunakan Canva, Ibu. Wah, Sekian dari luar saya. biasa. Oke, terima kasih Ibu Sinta. Jadi membimbing sesuai kodrat alam itu berarti kita melihat lingkungannya, kita melihat karakter, kita melihat kultur daripada daerah itu. Sedangkan sesuai dengan kodrat zaman harus kuasai keterampilan di abad 21. Dan salah satunya itu aplikasi-aplikasi yang ada. Kadang-kadang juga kita orang tua, kita sudah umur begini, kita lebih banyak bertanya kembali kepada anak lagi. Contohnya kita pegang HP seperti ini, aduh ini tolong dulu aplikasi ini seperti apa ya. Dan memang itu kodrat zamannya mereka, sudah menjadi kodrat zamannya mereka lebih cepat untuk mengerti tentang hal itu. Nah kalau kita para guru, kalau kita tidak mau belajar, kita menjadi tertinggal, kita ada di belakang mereka. Ya. Bagaimana kita mau membimbing anak sementara dia punya pemahaman itu sudah di atas kita. Itu nanti anak-anak kadang menjadi jenuh. Bapak Ibu guru omong, saya sudah tahu. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini kita membimbing sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman ini sesungguhnya ini hal yang sangat penting Bapak Ibu. Apalagi di sekolahnya Ibu Yasinta anak-anak sudah pintar Canva, sudah bisa buat aplikasi dan seterusnya, itu satu hal yang luar biasa. Belum tentu di sekolah-sekolah yang lain bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga yang sekolah-sekolah di pinggiran ya. Awalnya itu ujiannya pakai kertas, tapi sekarang kita sudah bisa pakai aplikasi, pakai Canva, pakai Canva, pakai Quizzes dan sebagainya, sehingga anak-anak memang tetap pegang HP. Tetapi di dalam HP itu kita berikan ada edukasinya di situ. Jadi kita boleh memanfaatkan HP ini, tetapi memanfaatkan pada hal yang tepat, hal-hal yang positif. Iya, itu dari Ibu Yasinta. Ini pengalaman yang sungguh menarik. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain pengalamannya di sekolah seperti apa? Silakan mari kita bercerita, kita sharing bersama dan hal-hal yang positif, hal-hal yang menurut saya, oh ini bagus ini, saya bisa tiru ini dari Ibu Yasinta, nanti saya mau praktekkan di sekolah saya. Oke, baik, silakan Ibu Teresia. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya bahwa terutama menyangkut IT ya Ibu. Ya. Jadi karena anak-anak sekarang itu adalah penguasaan IT-nya sungguh luar biasa, maka dari itu mungkin ini menjadi pekerjaan berat bagi kita guru ya, bahwa kita juga harus menguasai lebih dari mereka. Karena ketika misalkan dalam proses pembelajaran kita bisa menggunakan misalkan metode mengajar yang kurang menarik, mereka juga otomatis akan menjadi jenuh karena mereka mungkin sudah lebih melihat ke internet hal-hal yang lebih menarik, yang lebih membuat mereka lebih senang. Jadi otomatis guru ini yang benar-benar harus dituntut untuk bisa benar-benar lebih menguasai IT daripada siswa. Ya. Iya. Itu saja Ibu. Sekian dan terima kasih. Iya, baik. Jadi kalau kita melihat dari kodrat zaman sekarang ini ya Bapak Ibu, justru ini semakin memacu kita untuk lebih belajar lagi. Lebih belajar lagi, supaya kalau bisa seperti tadi saya bilang, jangan sampai kita belum omong, anak-anak sudah tahu duluan. Karena ini internet ini adalah ini sumber informasi yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu, jadi jangan sampai kita tertinggal. Ya, jadi yang disampaikan oleh Ibu Teresia itu memang benar, kita harus kuasai IT. Beberapa hari yang lalu saya diminta oleh satu sekolah menjadi narasumber untuk menyampaikan bagaimana cara menulis cerita rakyat, ya, menulis cerita pendek. Kemudian nanti dari situ setelah diberikan ilmunya, mereka mulai menulis dan kita bukukan. Karena sebelum itu juga saya membawa materi tentang cara menulis puisi dan itu sudah dibukukan juga. Jadi sekolah itu sudah mengeluarkan bukunya, buku antologinya tentang menulis puisi. Jadi yang berikut mereka minta lagi kalau bisa menulis cerita pendek. Nah, setelah saya berikan materinya, kemudian mereka mendapat ilmu, terus mereka praktekkan, mereka mulai tulis cerita pendek. Tapi saya bilang, ingat, jangan sampai plagiat. Iya, Bu. Nah, setelah mereka kumpulkan cerita pendek mereka, ternyata saya cek begini, banyak yang plagiat.
itu plagiatnya ada yang sampai 80%, ya, bahkan ada yang sampai 90%. Itu saya kembalikan, saya bilang ini plagiat. Jadi mereka pikir mungkin kita guru, kita tidak tahu, tetapi kita tahu ya. Jadi kenapa kita harus belajar satu tingkat di atas mereka supaya kita bisa tahu, oh ternyata anak-anak seperti ini. Jadi kalau kita pemahaman IT kita di bawah, itu juga agak repot Bapak Ibu ya. Baik, itu dari Ibu Teresia. Mungkin dari pengalaman dari Bapak Ibu guru yang lain, disilakan. Mari kita saling sharing Bapak Ibu. Ibu Sri, Ibu Tini, sudah Ibu Yasinta, Pak Teresia. Ini saya belum dengar suara Bapak-Bapak nih tentang pertanyaan yang ketiga. Dari Pak Fredericus, ya. Baik Ibu, terima kasih. Suaranya belum kedengaran Pak? Belum kok Ibu? Sudah? Sudah Bapak. Baik, Ya. terima kasih Ibu. Menyangkut dengan kodrat anak ini, ya, kodrat zaman Ya. dan kodrat alam. Kalau kodrat alam itu situasinya di mana anak itu hidup dengan sifat dan bentuk lingkungannya. Kalau di sekolah kami, lingkungan anak itu ya sesuai. Kalau misalnya di kampung-kampung ya begitu sudah. Situasinya kadang-kadang ada yang ribut dan lain-lain, biasanya anak-anak itu berkumpul di situ. Dan jika orang tua itu sedang bekerja, kadang-kadang anak-anaknya itu bermain, ya seperti itulah anak-anak itu. Tapi kalau di kampung itu biasanya orang tua mengharapkan anak-anak itu membantu orang tua. Nah, kalau disesuaikan dengan kodrat zamannya, dalam pendidikan saya biasa mengambil contoh video edukasi. Video edukasi di mana ketika anak itu ya dia sering terlambat ke sekolah karena membantu orang tuanya dan lain-lain. Nah, di situ mereka tersentuh. Ternyata jika membantu orang tua itu ada hal-hal yang luar biasa bagi mereka sebenarnya. Nah, kalau berdasarkan kodrat zamannya itu saya ambil dari video edukasi. Karena tidak mungkin di wilayah kami itu menggunakan komputer satu persatu. Karena itu memang sangat susah. Dan jaringannya juga kesulitan. Jadi saya biasa videonya saya ambil waktu saya masih di rumah, saya ambil dan di sekolah itu saya tampilkan untuk mereka pelajari. Itu aja Ibu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Fredericus. Jadi ini hal yang menarik juga dari Pak Fredericus ya. Tentang kodrat alam itu bagaimana anak-anak hidup dengan lingkungan mereka. Kalau anak di kota pasti beda dengan anak yang ada di desa. Kalau anak di kota itu orang tua bekerja, mereka kasih naik kaki di meja kalau perlu main HP. Mereka tidak peduli. Kadang-kadang orang tua sibuk di luar bekerja, anak-anak di kamar saja seharian, tidak keluar kamar. Ini orang tua juga bingung, ini anak belajar atau dia buat apa? Ternyata dia lagi tekun dengan HP-nya ya. Dan ini memang kebiasaan anak kota rata-rata seperti itu ya. Sedangkan anak-anak di desa itu mereka lebih untuk membantu orang tua. Jadi orang tua kalau di sawah pasti mereka pulang sekolah mereka akan ke sawah. Dan itu kodrat alam mereka ya. Kalau orang tuanya penggembala, pasti anak-anak juga akan bantu untuk menggembala. Kemudian tentang kodrat zaman, menurut Pak Fredericus itu biasa menampilkan tentang video edukasi. Memang betul Pak, kalau kita punya komputernya terbatas, kita punya laptop di sekolah itu terbatas, lebih baik Bapak pakai satu saja tetapi menampilkan untuk anak rame-rame lihat ya, anak-anak lihat. Dan tadi dikatakan video edukasi. Ada video edukasi. Kenapa anak terlambat? Karena dia masih bantu orang tuanya. Nah, itu sangat bagus. Saya pernah lihat ada satu video, itu di luar negeri, ya Bapak Ibu, itu gurunya menampilkan bagaimana orang tua bergelantungan di kabel, ya, itu mereka kerja untuk mendapatkan uang untuk menyekolahkan mereka. Bagaimana orang tua menjadi buruh, mereka mulai pikul barang yang berat-berat di pundak mereka, dan itu video mereka tunjukkan kepada anak-anak, dan ketika mereka nonton, itu mereka menangis, mereka terharu ya. Jadi itu hal-hal ada edukasinya. Jadi tidak hanya sekedar kita memberikan video yang supaya anak senang, cerita tentang hal-hal yang ya tidak ada edukasinya sama sekali, itu saya rasa itu tidak perlu ya Bapak Ibu. Jadi menurut Pak Fredericus kodrat alam dan kodrat zaman seperti itu ya. Kodrat alam itu hidup dengan lingkungannya yang ada. Jadi
Dia kalau lingkungannya ya seperti ini, setiap hari orang tua bertani ya pasti anak-anak juga akan ikut. Tetapi kalau memang setiap hari orang tuanya tidak terlalu memperhatikan anak, di kota contohnya tidak terlalu menghiraukan ini, mereka sibuk dengan kerja, anak-anak juga sibuk dengan dia punya urusan, ya memang lingkungannya seperti itu, terbentuk seperti itu. Kalau lingkungannya setiap hari hanya duduk di orang punya rumah dan omong orang punya nama, bergosip, ya karena memang lingkungannya seperti itu. Kalau kita berada di lingkungan yang memang sudah kita sibuk dengan kerja kita, kita tidak peduli dengan orang punya ini, ya memang lingkungannya seperti itu. Jadi itu adalah kodrat alam. Kodrat alam itu berbeda-beda. Sedangkan kodrat zaman seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Frederikus. Oke, baik, terima kasih Pak Frederikus. Mungkin masih ada lagi dari Bapak Ibu yang lain mau menceritakan tentang pengalamannya. Ibu Maria Epifania, silakan Ibu Maria. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi mengapa dalam menuntun itu kita harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena pada dasarnya seperti pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, pada dasarnya anak itu sudah memiliki kodratnya, atau Ki Hajar mengibaratkan anak itu seperti tanaman padi dan guru itu diibaratkan seperti petani. Jadi padi itu jika ditanam tidak mungkin menjadi jagung, dan guru itu diibaratkan seperti petani. Jadi ketika kita sudah ini tanaman jagung, berarti kita bisa menyiapkan apa-apa yang harus kita berikan, pupuknya seperti apa, sehingga tanaman ini berkembang dengan subur. Sehingga sebagai guru kita perlu mengetahui juga kenapa kita perlu mengetahui atau menuntun anak sesuai kodrat anak, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga dalam proses menuntun nanti kita bisa menyiapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar anak, agar anak itu dapat berkembang secara optimal. Untuk perkembangan untuk kodrat alam, seperti contohnya saya di TK, saya mengimplementasikan kegiatan yang melihat dengan lingkungan anak sekitar. Jadi ketika saya mau mengenalkan angka pada anak, saya menggunakan juga batu-batuan yang ada di sekitar anak. Jadi tidak perlu yang jauh. Jadi benda alam itu seperti batu juga anak bisa melihat, oh seperti ini namanya benda alam. Atau mungkin saya mau mengenalkan anak tentang bagaimana menganyam. Saya bisa menggunakan daun-daun pisang yang ada di sekitar lingkungan anak. Seperti itu untuk kodrat alamnya. Kemudian kalau untuk kodrat zamannya, saya menggabungkan video pembelajaran di dalam kelas, sehingga anak tidak ketinggalan informasi mengenai perkembangan zaman. Sehingga perkembangan anak. Lanjut Bu. Mungkin itu saja dari saya. Halo Ibu Maria. Maria Epifania. Silakan lanjut Bu. Atau sudah? Sepertinya jaringan ya Bapak Ibu. Jaringan di Ibu Maria sepertinya tidak stabil. Halo? Oke, baik. Halo, Ya, Ibu. ya Ibu Maria, silakan dilanjutkan Bu. Oke, baik. Jadi menurut Ibu Maria Epifania itu anak itu memiliki kodrat ya, sudah memiliki kodrat dari lahirnya. Jadi anak itu diibaratkan tanaman, sedangkan guru itu adalah petaninya. Nah, kalau tadi Ibu Maria katakan bahwa kalau kita tanam padi, kita tidak mengharapkan panen jagung, betul tidak Bapak Ibu? Ya. Kalau kita tanam padi, maka guru sebagai petani itu dia sudah tahu kira-kira pupuk apa yang cocok untuk padi. Ya, kira-kira biasanya pupuk dan minyak ya yang diberikan untuk padi itu kira-kira yang pas itu seperti apa. Oh ini padi jenis seperti ini, kira-kira tanah yang cocok itu seperti apa. Siapkan lahan yang pas untuk tanaman ini seperti apa. Nah seperti itu juga dengan
siswa kita di dalam kelas, Bapak Ibu. Karena mereka punya kodrat yang berbeda-beda, ya. Mereka punya keinginan, kemauan yang berbeda-beda, sehingga kita juga menyiapkan pembelajaran itu pasti sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan keadaan daripada anak itu, sehingga diferensiasi di dalam kelas itu berjalan, Bapak Ibu. Jadi tidak semua anak itu di dalam kelas kita mau kasih makan nasi semua, tetapi ada yang maunya makan jagung, ya, ada yang maunya makan sagu, ada yang maunya makan singkong, ubi, ada yang maunya makan nasi. Nah ini Bapak Ibu itu yang perlu kita siapkan untuk anak, ya. Sedangkan Ibu Maria Epifania juga mengatakan bahwa kadang memakai barang-barang yang ada di sekitar, ya, dalam kegiatan pembelajaran untuk memberikan contoh-contohnya. Karena Ibu Epifania ini guru TK, maka dia mungkin barang-barang bekas yang ada di sekitar. Kalau kita suruh anak menghitung, kita tidak perlu cari sampoa, ya. Mungkin batu-batu yang ada di sekitar itu bisa kita pakai untuk dia bisa pakai berhitung. Atau mungkin dulu kita biasa pakai lidi, ya Bapak Ibu, saya tidak tahu di daerah Bapak Ibu, tetapi di daerah saya waktu masih kecil itu kita kumpul, patah-patah ini lidi, jadi kita kumpul. Kalau 10, satu kumpul, 10, satu kumpul, seperti itu. Jadi kita mulai belajar penjumlahan dan pengurangan pakai itu Bapak Ibu. Belum ada sampoa waktu itu, ya. Jadi mungkin barang-barang yang ada di sekitar itu dapat kita manfaatkan secara optimal. Saya lihat juga ada di kebetulan tahun kemarin itu saya sebelum menjadi fasil, saya sebagai pengajar praktik, ketika saya melakukan pendampingan di satu sekolah TK, Bapak Ibu di situ saya melihat tutup botol, ya, tutup botol aqua seperti ini, itu mereka kumpulkan dan mulai tulis atau tempel di situ mulai huruf A sampai dengan Z. 1 sampai dengan 100, baru digelar seperti itu dan anak-anak mulai mengambil untuk menyusun. Contohnya namanya Vera, dia mulai cari huruf F yang mana. Jadi pakai alat-alat bekas seperti itu, mereka bermain sambil belajar dan itu sangat bagus. Kemudian menurut Ibu Maria Epifania, kodrat zamannya itu dia menggabungkan video tentang video pembelajaran, ya, sehingga anak-anak tahu tentang perkembangan zaman itu dari video-video yang sudah digabungkan. Dan saya rasa ini hal yang bagus. Kita harus belajar menguasai IT seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Teresia. Jadi kita harus tahu ini bagaimana cara menggabungkan video, bagaimana cara kita mengeditnya, supaya ketika kita sampaikan atau kita tampilkan kepada anak-anak itu menjadi sesuatu yang menarik, ya, menjadi sesuatu yang menarik. Jadi jangan hanya kita download terus kita langsung dengan seperti itu kita langsung tampilkan kepada anak, tetapi tidak, kita masih melihat kembali video itu apakah cocok atau tidak. Atau kita mendownload pembelajaran melalui internet, kita jangan langsung memakai itu, tetapi mari kita melihat, membaca kembali, kita kondisikan di daerah sesuai dengan yang ada di daerah kita. Oke, baik, itu dari Ibu Maria Epifania. Mungkin masih ada lagi tentang pertanyaan yang ketiga ini? Baik, kalau tidak ada lagi, kita lanjut kepada pertanyaan yang keempat, ya Bapak Ibu. Apa relevansi pemikiran KHD, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Ya, disilakan Bapak Ibu. Siapa yang mau cerita duluan? Ya. Relevansi pemikiran KHD dengan peran saya sebagai pendidik. Jadi pemikiran KHD tentang apa Bapak Ibu? Saya Bu, pendidikan yang berhamba pada anak. Oke, Ibu. Saya Bu. Baik Ibu, relevansinya menurut saya pendidikan yang berhamba pada anak itu berarti pendidikan yang berpusat pada siswa. Jadi zamannya sudah berbeda. Jika dulu anak yang berhamba pada kita, sekarang sudah berbeda. Contoh pendidikan yang berpusat pada siswa yaitu penerapan pembelajaran diferensiasi dalam seperti kesepakatan kelas itu kan kita minta dari siswa yang menentukan. Terus ketika dalam pembelajaran contohnya seperti saya pelajaran matematika, ketika dalam pembelajaran itu sudah didata tipe-tipe anak belajar. Jadi saya menyiapkan misalnya yang kelompok audio, saya siapkan video pembelajaran. Yang kinestetik, saya mencari referensi ya berupa komik atau poster.
untuk mereka. Terus yang untuk kinestetik itu saya bisa memanfaatkan benda-benda yang ada di lingkungan. Contohnya pembelajaran materi barisan dan huruf. Jadi saya menggunakan misalnya media batu yang ada di sekitar. Terus yang berikut selain dalam pembelajaran, yang berikut itu dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu, jadi kami di sekolah mendatang potensi siswa yang mau ekskul apa-apa saja, terus nanti kami siapkan pembimbing. Selain itu untuk kegiatan P5, untuk pemilihan tema dan materinya itu diberi kebebasan kepada siswa. Jadi mereka yang memilih sendiri, termasuk dengan fasilitator, siapa yang mereka suka. Jadi benar-benar kami memberikan kebebasan kepada siswa. Itu saja dari saya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yasinta, pengalaman yang sungguh sangat bagus yang sudah diterapkan oleh Ibu di sekolah Ibu. Jadi pendidikan yang berpusat pada murid itu kita harus terapkan pendidikan yang berdiferensiasi ya Bu ya, dan itu sudah diterapkan di sekolahnya Ibu Yasinta. Ya, luar biasa, puji Tuhan sudah berjalan Bu. Jadi kita pakai apa yang ada di sekitar kita. Kita tidak perlu membayangkan hal yang jauh-jauh. Kadang-kadang P5 itu tidak berjalan karena apa Bapak Ibu? Kita terlalu membayangkan hal-hal yang sangat perfect. Hal-hal yang sebenarnya mahal ya. Tapi tidak perlu, kita pakai saja yang ada di sekitar kita. Ya, seperti tadi Ibu Yasinta bilang itu bisa pakai kertas-kertas ya Bu ya. Ini itu sangat bagus, hal yang sangat menarik itu. Ya, oke, baik, itu dari Ibu Yasinta. Mungkin dari yang lain, Ibu Sri, silakan Bu Sri. Ya, Dari saya Bu. Terima kasih Bu. Mohon izin saya off-kan kamera Ibu. Menurut saya, menghamba pada anak dimaknai sebagai rasa penghargaan guru terhadap murid. Sebagai manusia, murid itu memiliki kodrat bawaan dari Sang Pencipta yang juga terlahir dari zaman yang dinamis. Sebagai contoh yang pernah saya alami, Bu, ketika saya masih menjadi guru biasa, saya pernah menjadi wali kelas, ada siswa yang malas sekolah, Bu. Malas sekali. Dan saya waktu itu masih ego, sangat memikirkan bahwa ya sudahlah, kau tidak mau sekolah itu urusanmu. Tetapi setelah saya biarkan, anak itu malah makin menjadi-jadi dan tidak mau sekolah. Tapi setelah saya berpikir, kalau saya seperti ini, anaknya pasti akan tambah takut, tambah malu datang sekolah. Akhirnya saya datang ke rumah, saya kunjungan rumah untuk mencari tahu apa penyebab, kenapa dia sampai tidak sekolah. Atau mungkin dari pribadi saya, dari diri saya yang mungkin terlalu ego, terlalu keras, tidak memahami perkembangan zaman yang dinamis, sehingga membuat siswa menjadi takut, malas ke sekolah. Kalau kita berpikir, kita seperti hamba memang. Tetapi bukan itu. Kita bukan melihat karena kita hambanya. Tuhan saja melayani kita, apalagi kita juga bisa melayani siswa. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Sri. Ini satu hal yang menarik ya. Jadi menghamba itu menurut Ibu Sri bahwa rasa penghargaan guru pada murid. Seperti tadi sudah dicontohkan, anak yang malas datang ke sekolah itu setelah mengadakan kunjungan ke rumah baru kita tahu, oh ternyata alasannya A, B, C, dan D. Ya. Kalau guru mau jadi raja berarti sudah dari sekolah saja. Tunggu kapan besok dia datang sekolah, ya kita ini tidak datang pun ya tidak masalah. Karena kehadiran anak di sekolah itu tidak mengganggu dengan gaji saya kalau kita mau berpikir seperti itu ya. Tetapi KHD memberikan satu pelajaran yang sangat bagus bagi kita bahwa kita harus menjadi hamba untuk anak itu. Iya, terima kasih banyak Ibu Sri. Tadi saya lihat Pak Petrus ya, silakan Pak Petrus. Oke, terima kasih. Relevansi pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berhamba pada anak. Itu kalau saya sebagai pendidik mungkin adalah pendekatan pendidikan terhadap kebutuhan anak. Karena setiap anak itu mempunyai potensi bakat yang unik, yang berbeda setiap anak.
Contohnya saya guru mapel seni budaya. Seni budaya ini ada 4 cabang seni, yaitu seni rupa, musik, tari, teater. Di dalam pendidikan seni di saat les, misalnya ada anak, di saat itu saya les tentang musik. Ada anak yang tidak mampu bermain musik, dan saya tidak memaksa dia untuk memampukan dia bermain musik. Dari 4 cabang seni ini, saya bertanya kembali, kira-kira dari 4 cabang seni, dari antara seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater, kira-kira apa yang jadi mampu? Kadang anak itu dia tidak mampu di seni musik, tapi dia mampu di seni rupa, misalnya melukis. Nah, misalnya melukis, terus ada anak lain hanya fokus bisanya tari. Nah, di situ biasanya saya pernah buat satu kali dalam satu kelas yang seni musik memainkan lagu, tetapi dengan tema yang sudah saya tetapkan. Yang seni rupa dia melukis sesuai tema lagu. Terus seni tari dia menari sesuai tema yang saya berikan. Jadi semua mereka masing-masing yang mereka geluti dari bakat mereka dari 4 cabang seni ini, misalnya dalam satu kali tampilan mereka sesuaikan dengan tema yang saya berikan. Mungkin hanya seperti itu. Jadi itu yang contoh yang saya buat seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Wah, ini hal yang menarik dari Pak Petrus ya. Jadi Pak Petrus contohkan sendiri kalau Pak Petrus guru seni budaya yang dilakukan di sekolahnya Pak Petrus. Memang betul Pak. Di sekolah itu kalau kita mau mengajar tentang seni musik, belum tentu semua anak suka musik ya Bapak Ibu. Ya, ada anak yang sukanya menggambar, ada anak yang sukanya menari ya. Tetapi tidak semua itu suka musik. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Petrus itu hal yang menarik. Kita tentukan tema, ya. Jadi temanya apa, maka seni tarinya juga menari pakai tema itu, seni musiknya juga pakai tema itu, seni rupa pakai tema itu, dan ini hal yang sangat menarik. Oke, baik. Terima kasih Pak Petrus. Masih ada lagi Bapak Ibu? Ya, Pak Fredik, silakan Pak Fredik. Baik, terima kasih Ibu. Konsep ini merupakan gagasan Ki Hajar Dewantara. Dan menghamba pada murid itu, seperti yang disampaikan Pak Petrus itu luar biasa nih. Jadi ini mungkin bisa jadi pembelajaran untuk kami juga. Betul, iya. Menghamba pada murid itu bukan berarti guru tunduk pada murid dan menuruti keinginan siswa tanpa batas. Guru tetap harus menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Contohnya, saya ini kan guru olahraga. Jadi, dalam setiap kegiatan eskul, olahraga itu biasanya kita buat permainan berkelompok. Nah, biasanya itu tujuannya untuk kegiatan-kegiatan perlombaan. Nah, di situ ada peserta didik kami yang memang karakternya ya kurang bagus. Iya. Ketika mengeluarkan kata-kata kotor dan lain sebagainya, tapi memang kondisi untuk teknik dan lain-lain itu bagus sekali malah. Nah, dengan begitu saya tetap membatasinya. Untuk kegiatannya tidak dilibatkan. Ketika kegiatannya tidak dilibatkan itu, saya mengubah karakternya. Membatasi dia untuk mempelajari teman-teman lain juga, dari karakter teman-teman lain. Nah, di situ memang ada kesadaran diri, pengaruh lingkungan juga, itu memang karakternya terbentuk pengaruh lingkungan. Ketika sudah bergabung dengan teman-teman yang lain, memang ada kesadaran diri. Sekarang mereka sudah tamat dan luar biasa, tahun yang baru-baru berjalan ini memperoleh hasil yang luar biasa juga untuk sekolah kami. Itu saja, terima kasih Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Frederikus. Jadi semua kita di sini, ini sesi berbagi ya Bapak Ibu. Jadi contohnya yang diceritakan oleh Pak Petrus, ini hal bagus ini, saya bisa pakai di sekolah saya. Ya, begitupun dengan Pak Frederikus tadi ya tentang hal olahraga. Ya, jadi kalau ada perlombaan, memang ada anak-anak yang mereka menonjol di dalam hal ini, tetapi ada karakter mereka yang kurang bagus. Nah, hal-hal seperti ini tidak mungkin kita biarkan, nanti dia akan berkembang. Kita tidak hanya bisa melihat positifnya saja, hebatnya dia di dalam main sepak bola, tetapi dia juga hebat di dalam maki-makian ya. Tentu kita harus kasih batasan-batasannya. Mungkin punishment, tetapi punishment yang bukan untuk penghukum dia. Saya kasih contoh seperti ini.
anak yang tadi suka maki tadi, ya. Ketika menyuruh dia lari keliling lapangan 10 kali, dia capek tidak Bapak Ibu? Pasti dia capek. Tetapi coba anak-anak disuruh bermain dan kejar bola. Itu mereka capek juga tetapi ada rasa gembira. Jadi beda di dalam perasaannya itu. Sehingga kadang-kadang mereka kalau main bola itu kalau mau dibilang mereka lari keliling lapangan tidak hanya 10 kali, itu lebih dari itu. Tetapi ada rasa bahagianya beda dengan ketika kita menghukum dia dengan lari keliling lapangan 10 kali karena dia buat kesalahan. Nah ini, jadi Bapak Ibu kita harus buat batasan sehingga karakter anak ini bisa kita bentuk ke hal yang lebih baik. Kita tidak hanya angkat-angkat dia, oh biar dia maki juga tidak apa-apa karena ini anak dia prestasi di bidang bola kaki atau bidang bola voli, di bidang ini dia prestasi. Oh tidak bisa Bapak Ibu. Ya, jadi itulah relevansi pemikiran KHD, pendidikan yang berhamba pada anak-anak, seperti Pak Frederikus bilang, Pak Petrus, Ibu Sri bilang tadi bahwa bukan kita mau menjadi hambanya anak. Kalau mungkin kata kasarnya menjadi babunya anak, tidak ya. Tetapi bagaimana kita mau menuntun anak itu, kita menghamba, kita memberikan penghargaan, seperti yang Ibu Sri tadi katakan ya. Kita ada rasa penghargaan guru kepada murid. Nah, baik Bapak Ibu, jadi waktu kita tinggal 6 menit lagi, saya rasa dari keempat pertanyaan yang diberikan ini mungkin dari Bapak Ibu yang bisa mau memberikan simpulannya untuk kita semua tentang makna kata menuntun, terus kita memaknainya dalam konteks sosial budaya di daerah kita masing-masing, kita harus mempertimbangkan kodrat alam, kodrat zaman, terus bagaimana relevansinya dengan pemikiran KHD dengan peran kita sebagai pendidik. Mungkin disilakan satu kalimat saja kita merangkum dari 4 pertanyaan ini menjadi satu simpulan untuk kita di hari ini. Mungkin ada yang mau memberikan simpulannya? Apakah ada Bapak Ibu? Oke, baik. Jadi saya rasa yang disampaikan oleh kita semua ini pada hari ini tadi ada yang sudah berbagi cerita juga, cerita yang menarik ya. Mari kita ambil itu untuk kita terapkan di sekolah kita. Saya berpikir kalau kita meniru hal yang baik itu, saya rasa itu bukan sesuatu yang tidak baik ya. Contohnya seperti tadi cerita dari Pak Petrus, cerita dari Ibu Sinta, dari Pak Frederikus, ya, dari teman-teman semua, Ibu Maria, ya. Itu kalau kita melihat hal yang positif, mari kita terapkan itu di sekolah kita masing-masing, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di akhir daripada sesi kita di hari ini, saya rasa mungkin sampai di sini ya pertemuan virtual kita untuk hari ini. Jadi dari sekian yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu semua, di sini saya melihat bahwa kalau kita mau menuntun anak, itu kita harus belajar untuk benahi diri kita dulu. Betul tidak Bapak Ibu? Kita benahi diri kita belajar memahami diri kita. Jadi kurangi insting kita dan perbesar rasa penasaran kita. Ya, kurangi insting kita. Kadang-kadang kita kalau terlalu banyak pakai insting, pikiran kita ini juga salah. Kita perbesar rasa penasaran kita. Kenapa kita perbesar rasa penasaran kita? Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Sri kalau tidak salah ya, anak yang terlambat datang. Itu penasaran, ini saya harus mencari tahu dulu, ini kenapa sampai dia terlambat seperti ini. Oh kenapa ini anak ini dia hebatnya di sini tetapi dia kurang rasa penasaran. Mari kita perbesar rasa penasaran kita. Jadi kita jangan hanya pakai insting kita, menurut saya ini jangan-jangan seperti ini. Nah, itu rasa curiga kita perkecil, insting kita perkecil, mari kita perbesar rasa penasaran kita, sehingga kita menuntun anak itu kepada sesuatu seperti tadi ada Ibu Sri, kalau tidak salah katakan, dari yang tidak tahu menjadi yang tidak tahu, dari yang belum dia pahami menjadi dia pahami. Untuk apa? Untuk kelangsungan kehidupannya ke depan menjadi lebih baik. Kalau kita melihat anak-anak kita berhasil, kalau kita melihat anak-anak kita datang
memberikan salam kepada kita dengan memakai pakaian lengkap, dengan memakai pakaian polisi mungkin, dengan memakai pakaian dokter. Wah, kita sebagai guru tentu kita merasa bangga ya Bapak Ibu. Saya juga seorang guru, saya bangga sekali ketika ada anak murid, mantan murid yang datang tiba-tiba kita lewat dengan mobil atau dengan motor, mereka sementara tilang, tetapi ketika mereka melihat, oh ini guru saya dulu, kita kasih turun kaca mobil saja, mereka sudah beri hormat, dan itu satu kebanggaan tersendiri di dalam diri kita sebagai seorang guru. Oke, baik, itu saja Bapak Ibu guru, dan pertemuan kita di hari ini ya cukup sampai di sini ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu melanjutkan kegiatannya yang lihat di LMS, apa yang perlu diselesaikan di sana, silakan Bapak Ibu, dan ingat kita utamakan kesehatan kita dan kita selalu bahagia ya, selalu bahagia ya Bapak Ibu. Oke. Jadi biasanya orang bilang kita lakukan apapun, ingat jangan lupa bahagia. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Mungkin salah satu bisa mengambil foto, kita bisa buka kamera bersama dan kita foto bersama dulu. Siapa? Ibu Sri? Bersama, nanti di-share di grup ya Bapak Ibu. Silakan nyalakan kameranya bersama. Gimana Bu? Belum nyala kameranya. Oke, silakan Bu. Belum. Di mana kameranya? Boleh pakai HP Bu? Boleh, silakan. Oke, tidak apa-apa. Yang penting terekam. Teman mungkin bisa aktifkan kamera. Ya, silakan. Halo, teman-teman. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa lagi. Selamat belajar, selamat melakukan aktivitasnya. Salam dan bahagia. Shalom. Ibu. Shalom. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih.